Di poin B, saya tidak sebutkan, dengan memilih dan mengangkat anggota tim seleksi KPU dan Bawaslu yang komposisinya 4 orang ternyata unsur pemerintah, yaitu Yudi Ardiantoro, kantor kepala staf presiden, Bahtiar, Kementerian Dalam Negeri, Edward Omar Syarif Hirej, wakil Menteri Hukum dan HAM, dan Pungki Indarti, Komisi Kepolisian Nasional. Berangkat dari seleksi bermasalah, praktek curang dan pembelian pemilu oleh termohon antara lain, saya lanjutkan di halaman selanjutnya, kecurangan dan pelanggaran oleh termohon saat verifikasi partai politik. Jadi termohon melakukan kecurangan pada saat verifikasi faktual dengan memerintahkan penyelenggara pemilu di tingkat provinsi hingga kabupaten kota untuk memanipulasi hasil verifikasi dengan tujuan untuk meloloskan partai politik tertentu menjadi peserta pemilu 2024. Kasus-kasus manipulasi verifikasi partai politik calon ini bahkan sudah disidangkan oleh DKPP. Ditemukan hubungan khusus dan personal antara Ketua KPU Hasyim Asyari dengan Ketua Umum Partai Politik Republik 1, Hasnaini, sebagai salah satu partai calon peserta pemilu. Hubungan khusus itu terungkap di dalam persidangan DKPP, dan Ketua KPU Hasyim Asyari atas perbuatan tersebut dijatuhkan sanksi peringatan keras terakhir oleh DKPP. Termohon bertindak tidak netral saat menerima pendaftaran dan menetapkan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden karena syarat usianya tidak memenuhi 40 tahun. Bagaimana dengan Bawaslu? Tindakan tidak netral juga dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu tidak memproses secara profesional tindakan wakil menteri desa yang mengumpulkan orang untuk menggalang dukungan kepada calon pasangan Prabowo Gibran, sampai dengan perbuatan jajaran Menteri Pertahanan yang memanfaatkan fasilitas Kementerian Pertahanan untuk mengkampanyekan Prabowo Gibran. Nanti buktinya kami akan serahkan dan detailnya. Ini tindakan-tindakan, ada beberapa tindakan yang lainnya adalah poin ketiga di halaman 18. Bawaslu juga melakukan pelanggaran netralitas dengan tidak melakukan pengawasan aktif berupa identifikasi, strip penelitian dugaan pelanggaran termohon. Karena meloloskan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon presiden, calon wakil presiden sebagai temuan pelanggaran pemilu. Padahal hal demikian merupakan tugas Bawaslu. Apalagi di dalam salah satu cross eksaminasi di DKPP, ternyata belum ada berita acara yang dikonfirmasi oleh Bawaslu tentang proses pendaftaran itu. Dan ada tindakan yang tidak bertanggung jawab dari Bawaslu mengenai hal itu. Saya akan lanjutkan lagi di poin selanjutnya. Langsung di halaman 20 atau 21. Soal nepotisme paslon 02 menggunakan lembaga kepresidenan. Nepotisme paslon 02 dengan menggunakan lembaga kepresidenan bukan sesuatu yang kebetulan dan terjadi begitu saja. Nepotisme ini terjadi sebagai dampak ikutan dari ambisi Presiden Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya. Nanti akan ada flowchart yang akan menjelaskan itu. Oh ya. Majelis, ini ada flowchart yang kami jelaskan. Saya akan singkat saja, tidak membacakan, jadi saya publik mengetahui karena ini fakta noto. Pertama kali akan menambah periode masa jabatan presiden. Instrumennya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 oleh pembantu Jokowi. Itu terjadi mulai Maret 22. Dan ada pengarahan aparatur desa untuk 3 kali masa jabatan presiden. Ini gagal. Usaha yang kedua adalah memperpanjang masa jabatan. Ada instrumen dan framing yang berkali-kali dilakukan melalui media, melalui wacana dari para menterinya. Itu November 2022. Jadi setelah Maret, upaya yang pertama gagal, masuk upaya yang kedua. Ini pun melakukan kegagalan.
Dan kita sekarang sedang dalam periode ketiga menentukan presiden berikutnya. Inilah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jadi instrumennya adalah, menurut pendapat kami, putusan MK nomor 90 tahun 2023 dilanjutkan dengan mengendalikan penyelenggara pemilu, mengkooptasi alat-alat kekuasaan negara, menjinakkan partai politik. Dan ini yang mengakibatkan, setelah tadi prinsipal kami sudah mengemukakan, ada konsekuensi Indonesia sekarang ada di persimpangan jalan. Apakah kekuasaan pemilihan presiden akan tetap berada di tangan rakyat sesuai pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, ya, terjemahan yang seperti itu, atau pemilihan presiden justru ditentukan oleh presiden sebelumnya. Perpanjangan masa jabatan presiden digularkan, ini detail informasinya, oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Menteri Luhut mengaku ide tersebut berasal dari big data pengguna media sosial di Indonesia sebesar 110 juta. Dan kemudian selain Menteri Luhut ada juga Menteri Bahlil Lahdalia yang mengungkapkan persoalan yang sama. Atas wacana tersebut, terlihat perbedaan sikap Presiden Jokowi yang awalnya seakan-akan menolak wacana dimaksud, pernyataan di 2019, tapi kemudian menyatakan hal demikian sebagai bagian dari demokrasi. Itu pernyataan tahun 2022. Sikap inkonsistensi ini menunjukkan adanya motif yang sungguh sangat terang benderang dari Presiden Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya. Selain tidak tegas terhadap berbagai upaya menteri yang secara nyata menabrak konstitusi, upaya pelanggengan kekuasaan oleh Presiden Jokowi juga terbaca dengan sangat terang setelah beliau menyatakan dengan tegas akan campur tangan dengan cawe-cawe dalam pemilu 2024. Pernyataan tersebut disampaikan pada saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media serta konten kreator pada 29 Mei 2023.